Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Pagi hari ini ketemu lagi sama guru-guru kita yang masya Allah sangat kita cintai ya. Kita akan belajar banyak pagi hari ini, tapi seperti biasa sebelumnya ada tayangan ya, berita-berita viral nih yang terkini. Cie, aku mau kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah nih. Mungkin jamaah nanti bisa menilai, bisa melihat, atau juga bisa belajar dari sini ya. Kali ini berita viralnya adalah jalanan tidak diperbaiki, warga sakit di Bogor terpaksa digotong menggunakan kain seadanya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Kasiannya karena aksesnya tidak ini memadai itu ya, darurat ceritanya. Darurat. Karena memang baru ada terjadi mungkin bencana atau apa gitu ya. Namun yang perlu kita ingatkan, pahalanya memberi jalan ini loh. Aduh. Salah satu pahala jariah atau sedekah jariah ketika seseorang memberikan sedikit lahannya untuk jadi jalan. Iya. Kan banyak sekarang itu jalanan terhambat terjadi karena ada beberapa orang mungkin yang belum rela atau belum ikhlas untuk memberikan sedikit daripada lahannya untuk dijadikan jalan. Gitu ya. Padahal bayangin yang lewat situ orang yang mau disembuhkan. Iya. Kalau dia sembuh dapat pahala yang ngasih jalan. Orang yang mau berangkat ke bandara mau umroh, dia umroh dapat pahala yang ngasih jalan tadi. Orang mau melahirkan, dia berhasil lahiran, dapat juga pahala, subhanallah. Ya. Sebaliknya, kalau ada orang menghalangi suatu kebaikan, waduh, bisa terhalang juga pahalanya. Gara-gara orang tidak punya jalan, akhirnya tidak terselamatkan nyawanya. Gara-gara orang tidak punya akses jalan, tidak jadi menuntut ilmu, ya tidak jadi juga dapat pahala. Jadi, apalagi nutup jalan, abis itu minta kecerekan. Aduh, subhanallah, itu lebih parah lagi itu. Dosanya dapat juga itu. Kita jangan sampai menghalang-halangi kebaikan seperti saya bilang. Pikirin pahalanya deh, pahalanya ketika kita sedikit saja setengah meter aja itu udah dapat pahala luar biasa, pahala jariah. Semoga bagi yang membuka jalan bisa memberikan yang terbaik buat yang lainnya di sekitarnya ya. Amin ya Allah. Ada berita viral lagi nih jamaah nih. Nikah gratis diadakan di lorong wisata Sudiang, Makassar. Wah, kita lihat tayangannya yuk, silakan. Maksudnya aku nanya Ustadz Syam nih tadi nih dari Makassar juga nih. Ada juga tuh dari Makassar. Oh, sama. Oh, ya. Gimana Ustazah Romla? Ya itulah, masya Allah. Pertama-tama mengucapkan barakallahu alaihim wa barakalahum wa baraka alaihim wa jama'a bainahum fil khair. Yang namanya pernikahan itu kan nggak mesti mahal. Ya, menikah itu yang penting niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung kepada niat. Yang penting ada mempelai laki-laki, mempelai wanita, mahar, saksi dan juga wali, insya Allah nikahnya sudah sah. Tapi ya itu namanya gratis, ya itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi difasilitasi oleh namanya anggaran pemerintah dan sebagainya. Mudah-mudahan pernikahan yang dilaksanakan baik itu gratis walaupun rame-rame, yang penting nikahnya sah, halal di mata Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, langsung didoain tuh sama Ustazah Romla tuh. Sama guru-guru yang lain. Masya Allah, terima kasih ya Ustazah Romla ya. Jamaah kalau gitu udah bersiap-siap ya. Kita akan belajar pagi hari ini ya, pastinya dengan cara yang menyenangkan ya. Kita akan membahas mengenai wanita nih. Karena kita kan sama-sama tahu ya, kebanyakan dari wanita itu mulia. Tapi wanita mempunyai hati yang rapuh. Katanya sih gitu ya, Hati wanita yang rapuh ya itu juga tergantung nih bagaimana kondisi lakinya nge-treat suaminya. Dan biasanya hati wanita yang rapuh bisa bikin hatinya mudah hancur. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata nih ada jamaah yang pernah mengalami kalau hati wanita ini sudah terlanjur sakit hati, sudah terlanjur hancur. Kita harus bagaimana? Oke, kita bahas pagi hari ini. Tema kita adalah hati-hati dengan hati wanita yang tersakiti. Waduh. Ini mewakili suara hati wanita. Waduh, kira-kira harus hati-hati seperti apa kalau wanita tersakiti, bagaimana? Kita bahas nanti ya, seperti biasa ya. Tapi ada tayangan lagi juga nih, viral lagi nih. Seorang wanita bakar undangan karena gagal menikah. Subhanallah. Masya Allah. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Wanita mana yang tak hancur, aduh, tapi mungkin bisa dibilang belum jodoh kali ya. Tapi ini harus dibahas gini, mungkin untuk ada yang sudah berjodoh, Habib Usman sudah menikah, sudah membina rumah tangga. Karena kan laki-laki kan berperan besar ya dalam kehidupan seorang perempuan juga ya. Tapi bagaimana kalau misalnya si laki-laki ini dia membanding-bandingkan ya si istrinya dengan perempuan lain. Niatnya
mau memotivasi istrinya gitu. Tapi si laki-lakinya ini, suaminya ini gak sadar kalau ternyata dia menyakiti hati istrinya. Itu gimana Ini menarik, hukumnya? luar biasa. Sebenarnya harus bagaimana Habib Usman? Ya akhir. Afwan Mas Soni, Ustazah, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli. sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika seorang suami membanding-bandingkan istrinya terhadap wanita lain, maka akan hancur hati istri tersebut. Kenapa? Karena nggak ada yang mau dibandingkan. Ketika seseorang dibandingkan, maka kalimat yang keluar ketika diganggu oleh syaitan, maka istri itu akan mengatakan, ya udah lo sama dia aja, ya kan? Pasti ada kalimat seperti itu akan keluar. Ya udah jangan sama saya. Intinya seperti itu. Karena apa? Karena rentan kalimat yang diutarakan oleh suami bisa menyebabkan sebuah malapetaka, keributan, ataupun akhirnya sensitif, menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya sebuah percekcokan dalam rumah tangga. Akhirnya marah-marah, akhirnya nggak senang, dia banting-bantingan nggak? Aduh, iya. Dan dibanding-bandingkan, banting-bantingkan lagi. Oh namanya ojo dibanding Banding ke. Nggak boleh dibanding-bandingkan. Tetapi baiknya seorang suami memuji, menghormati, menyayangi, mencintai. Dijelaskan bahwasanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyrahunna bil ma'ruf. Berlakuilah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Dan khiyarikum dinisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Dengan apa? Dengan kalimatnya, dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya, dengan menggunakan canda tawanya dengan yang baik. Jangan menyinggung, jangan menyakitin, jangan mengatakan segala sesuatunya yang membuat dia sakit hati. Karena apa? Karena akan menjadi sebuah keributan dalam rumah tanggamu. Kita ingin berharap rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Bagaimana membentuknya? Membentuknya dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau ditanya, misalkan, saya punya istri, istri saya kerjaannya males banget, udah dikasih tahu nggak bisa, akhirnya dibandingkan terhadap tetangganya ataupun keluarganya. Lihat tuh, yang itu aja kerjaannya rajin ya kan. Lihat nih, ini bagus. Atau misalkan istrinya dibandingkan dengan orang yang biasa pengajian. Kalau dengan hal kebaikan dengan mengharapkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji, boleh. Misalkan contohnya seperti ini. Udah ngaji sana, pergi itu tetangga sebelah ngaji. Ayo ikut ngaji biar pintar, biar ngerti ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu saya antarkan. Ini boleh untuk segala suatu kebaikan. Tapi kalau banding-bandingkan, oh tuh lihat tuh, ya kan, itu langsing bagus, kamu jangan kegendutan. Boleh kayak gitu. Ya kan? Banding-bandingkan dengan pembandingan yang baik, maka diperbolehkan. Tapi kalau yang buruk tidak diperbolehkan. Oh jangan ya. Padahal kita punya cara lain untuk memotivasi istri ya dibanding dengan cara yang baik aja. Dengan cara yang baik aja, caranya halus. Tapi kita harus terlibat juga mungkin yang seperti Habib Usman bilang ya. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Siap-siap ya untuk para istri, untuk para wanita nih kita akan bahas lagi lebih dalam karena kalau ada kata hati-hati berarti wah ada yang bahaya nih kalau wanita tersakiti. Bahayanya seperti apa? Tapi terkadang ya Ustazah Romlah, wanita yang tersakiti itu nggak cuma dari lingkungan luar aja sih ya. Kalau menurut Aki ya nggak cuma dari eksternal. Internalnya juga mungkin bisa nggak? Mungkin dari faktor si perempuan itu insecure atau insecure atau overthinking atau hormonal juga itu mempengaruhi kah semuanya? Mohon penjelasannya dong Ustazah Romlah. Boleh. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Habib, Ustaz Syam, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay.
Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada, dalam keadaan sehat walafiat. Allah meridhoi, Allah merahmati, dan Allah memberkahi kita semua. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini pun kita sama-sama belajar. Tetap pantengin Islam itu indah, karena di dalam program Islam itu indah Trans TV banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Masya Allah. Pemirsa, Islam itu indah, yang namanya hati, apalagi hati seorang wanita itu tadi katanya rapuh dan sebagainya. Masya Allah, karena memang perempuan, wanita itu lebih mengikuti perasaan. Masya Allah, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki biasanya kepada logika. Kalau perempuan biasanya kena, mohon maaf, mengikuti banyak dengan perasaan. Maka hati-hatilah ketika kita menghadapi wanita, dan itu pun diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, karena wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Jangan diluruskan terlalu keras karena takut patah, jangan juga terlalu dibiarkan terus, nanti bengkok terus. Lama ngelingkar lagi. Lama-lama ngelingkar. Nah, Masya Allah. Nah, ketika hati wanita rapuh itu ternyata bukan hanya faktor dari eksternal, dari luar, dari orang-orang di sekitar yang menyakiti, yang mohon maaf menzolimi, yang membuat kecewa dan sebagainya. Tapi ternyata yang namanya hati yang sakit itu terkadang memang berasal dari wanita itu sendiri. Tadi salah satunya insecure. Insecure itu artinya merasa tidak aman, merasa tidak percaya diri, sehingga resah, gelisah, bahkan mengakibatkan stres. Apalagi overthinking, terlalu memikirkan yang berlebihan, itu karena wanita perasaan, Masya Allah. Maka untuk wanita dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, Masya Allah, jangan terlalu insecure dan jangan terlalu overthinking. Kenapa? Karena itu akan berakibat buruk pada diri kita sendiri. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Yaitu yang pertama tentu mengenali diri kita sendiri. Ma'rifatun nafsi. Mohon Masya Allah, karena kalau kita mengenal diri kita sendiri, bahkan apa? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri kita sendiri, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Maka dari itu, kenal diri kita sendiri. Ayo, kita nggak bisa begitu terus. Kita bangkit. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu pasti punya keistimewaan. Begitu juga dengan diri kita. Jangan terlalu, mohon maaf, memikirkan terlalu, mohon maaf, overthinking dan sebagainya. Karena kita ini punya keistimewaan. Dan yang selanjutnya adalah tukar overthinking dengan posting. Apa itu posting? Positive thinking. Selalu berhusnuzon kepada diri kita, kepada lingkungan, dan juga tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ya para wanita di luar sana, daripada overthinking mendingan posting, positive thinking katanya. Ganggu aja nih. Maaf. Halo. Ya kan tadi udah dibalas WhatsApp-nya. Ini lagi syuting, jangan ganggu dulu, lagi mau syuting dulu bentar. Astagfirullah, orang ditanyain kabarnya, orang kan nggak tahu. Masa istri nelfon bilang ganggu? Iya, Mas Sony ini seharusnya bersyukur. Kalau istri menelpon terus berarti istri perhatian. Takut Mas Sony apa-apa, takut kenapa-kenapa. Seharusnya bersyukur karena diperhatiin sama istri. Apalagi kadang-kadang kita nggak mikir, mungkin biasa aja nih. Aduh, ganggu banget sih orang ini. Biasa aja kita, tapi dia tersakiti gimana? Hati-hati loh. Ini bukannya bersyukur sekali. Takut itu karena ente mengakuin hal yang nggak baik kali. Aku takut membantu ya. Ya jangan kemana-mana ya, tetap di Islam ini. Jamaah, alhamdulillah. Ya kalau berarti entenya nggak benar.